Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan, karena hari ini kita bisa ibadah keluarga. Dan saya percaya ada jemaat yang rindu untuk bisa berkumpul dalam satu ibadah keluarga, di mana kita duduk bersama sebagai satu keluarga, satu jemaat, satu lingkungan. Pasti ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk berkumpul dalam ibadah keluarga. Dan malam ini kita ibadah keluarga, hanya ibadah keluarga kita sedikit berbeda, karena masing-masing keluarga berkumpul di rumah-rumahnya dan beribadah. Dan terima kasih untuk Tuhan Yesus, karena kita bisa ibadah sekalipun dengan program live streaming, tapi kita bisa ibadah. Dan Tuhan pakai live streaming ini sebagai model baru untuk memberitakan Injil di jemaat. Mari kita lihat firman Tuhan dalam ibadah malam ini di Roma 12. Jemaat kita akan melihat satu ayat saja, yaitu ayat 12. Kita akan merenungkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat 12. Dan itu tema renungan kita malam ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam situasi akhir-akhir ini, kita baca banyak informasi, kita dilarang, jangan ini, jangan itu. Kita dengar berita, ada yang meninggal, dan situasi ini membuat kita panik. Ada banyak orang yang hidup dalam kepanikan. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang yang kemudian selalu was-was. Mau pergi, kalau ada pintu yang harus kita pegang gagang pintu, kita was-was dengan gagang pintu. Ada yang kayak ATM, mau tekan tombol angka-angka di ATM was-was. Jangan-jangan sebelum saya ada orang yang sudah terinfeksi dan saya akan tertular. Jadi saat-saat ini ada banyak orang yang hidup dalam rasa was-was. Dihantui, selalu dihantui rasa takut, dibayang-bayangi. Seolah-olah corona ini membayang-bayangi kita kemana-mana. Dan kita hidup dalam kepanikan. Kita hidup dalam was-was. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ikut ketentuan yang diatur dari kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, saya pikir kita tidak perlu terlalu was-was. Kita tidak boleh terlalu merasa dibayang-bayangi oleh Mr. Corona. Yang penting kemana-mana pakai masker. Yang penting di tempat mana saja kita ingat untuk selalu cuci tangan dengan air mengalir. Dan kita selalu jaga jarak.
Saya pikir dengan melakukan langkah-langkah ini, kita akan tetap tenang, tidak panik. Dan itulah yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan malam ini. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus juga memberi nasihat malam ini buat kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini nasihat Rasul Paulus yang hendak menolong kita untuk tidak boleh panik. Tidak boleh hidup dalam ketakutan. Tidak boleh virus ini membuat kita seolah-olah hidup dalam tekanan. Dan Rasul Paulus ingin membuat kita hidup dengan damai, tenang, hidup dengan iman, hidup dengan percaya pada Yesus. Dan 3 hal dalam ayat 12 ini yang akan kita renungkan malam ini. Yang pertama, Rasul Paulus memberi nasihat. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini nasihat yang pertama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa maksudnya? Bersukacita berarti ada kegembiraan. Bersukacita berarti ada sukacita yang selalu kita alami, kita rasakan. Bersukacita juga bisa berarti perasaan damai, rasa tenang, rasa nyaman dalam pengharapan. Jadi kita merasa damai karena berpengharapan pada Yesus. Kita merasa tenang. Kita bersukacita karena kita menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Saya sudah berdoa. Saya sudah duduk baca Alkitab. Saya sudah mengangkat nyanyian untuk memuliakan Tuhan. Jadi, saya sudah menaruh harapan seluruhnya pada Tuhan. Saya pun hidup ada pada Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Tangan yang sanggup menjaga dan melindungi kita. Jadi, kita sudah punya komitmen, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Jadi setiap hari, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Saya mau kemana, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Itulah yang dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi mari kita jalani hari-hari ini dengan rasa damai. Kita jalani hari-hari ini dengan tenang. Kita jalani hari-hari ini dengan tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap waspada. Kita tetap safety. Tiap hari kita safety. Artinya kita harus selalu menjaga. Di mana saya ada, saya mesti jaga sepuh hidup. Tapi ingat jemaat, situasi ini jangan membuat kita panik. Situasi ini jangan membuat kita selalu merasa was-was. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan inilah nasihat Rasul Paulus yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu kita taruh di dalam tangan Tuhan.
Bapak Ibu, saya ingat saya pernah memberi sebuah ilustrasi. Ada seorang anak dengan ayahnya, mereka berjalan melintasi sebuah sungai. Di atas sungai itu ada jembatan, dan jembatan itu tidak lebar, jembatan itu hanya ukuran 1 meter. Kalau 1 meter itu berarti mobil tidak bisa lewat, cuman sepeda atau motor dan pejalan kaki. Di atas jembatan itu ayah dan anak ini berjalan, dan di bawah jembatan itu ada sebuah sungai yang airnya deras. Dan ketika melewati jembatan itu, anak itu berusaha untuk pegang tangan ayahnya. Tapi sang ayah justru melepaskan tangan anaknya karena ia menaruh tangan anaknya dalam tangannya. Sebab anak itu kan tangannya kecil. Dia tidak mungkin memegang seluruh tangan ayahnya besar. Sehingga sang ayah harus memasukkan tangan anaknya yang kecil dalam seluruh genggaman tangannya. Dan jemaat, tangan Tuhan itu tangan yang besar. Dan tangan-tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika tangan kita sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan, itulah yang menjadi alasan Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita karena hidupku ada di tangan Tuhan. Hal yang kedua, dalam ayat 12 itu dikatakan sabar. Sabar dalam kesesakan. Dan jemaat kita memang saat ini sejak akhir Februari masuk Maret sampai April, kita memang sedang dalam masa kesesakan. Situasi ini situasi dalam kesesakan. Kesesakan karena bayang-bayangan virus. Kita ada dalam masa-masa kesesakan. Kita dengar banyak informasi yang sangat membuat kita khawatir. Kadangkala kalau Bapak mau pergi, sebelum pergi kita suka kasih nasihat. Sebelum Mama ke pasar kita suka kasih nasihat. Sebelum anak-anak keluar dari rumah kita suka kasih nasihat. Banyak kita pun pesan-pesan. Karena memang masa ini masa kesesakan. Masa ini masa yang sulit. Masa ini masa yang menakutkan. Masa ini waktu yang mencemaskan. Tapi Rasul Paulus memberi pesan, sabar. Sabar dalam kesesakan. Kalau berdoa, tapi masih dengar berita-berita yang menakutkan, sabar, sabar. Karena Bapak Ibu, saya memahami satu hal secara rohani bahwa mungkin virus ini membuat orang jadi punya waktu untuk lebih banyak berlutut. Virus ini membuat lebih banyak orang angkat tangan untuk Tuhan. Virus ini membuat banyak orang jadi rindu. Rindu berdoa. Rindu baca Alkitab. Virus ini bisa membuat orang-orang jadi kembali dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Jadi kalau kondisi ini belum baik, kita tidak pernah tahu pikiran Tuhan. Kita tidak mengerti rancangan Tuhan. Karena itu jemaat,
pesan yang kedua dari Alkitab malam ini adalah sabar. Tetap tabah. Tetap menunggu dengan diam pertolongan Tuhan. Kita sabar menunggu waktu Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak mungkin terlambat. Tuhan tidak akan terlambat menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap ini terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itu, sabar. Sabar dalam kesesakan. Sabar dan terus bergumul. Sabar dan tetap setia, sabar dan tetap pasrah dan berserah pada Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekun artinya jangan bosan. Jangan malas. Jangan berhenti. Tapi bertekun. Sesuatu yang terjadi secara rutin. Berdoa adalah sebuah rutinitas. Berdoa itu seperti kita bernafas. Setiap hari kita bernafas. Setiap hari kita berdoa. Kalau saudara-saudara kita berdoa pakai waktu, kita tidak berdoa pakai waktu. Kita berdoa, kapanpun kita berdoa. Dan jemaat, berdoa itu tidak sekedar karena kita butuh pertolongan. Tapi berdoa adalah bagian dari kita selalu bersyukur dengan Tuhan. Berdoa adalah kita selalu mau bicara dengan Tuhan. Saya pikir dalam rumah tangga, Bapak selalu mau bicara dengan Mama, bukan karena Bapak punya keperluan. Atau Mama selalu mau bicara dengan Bapak bukan karena Mama punya keperluan. Tapi memang harus selalu komunikasi. Kita coba membayangkan, kalau kita tinggal satu rumah dan diam-diam, tidak baku bicara. Mama, bapak, anak-anak tinggal satu rumah tapi berdiam, tidak saling tegur. Dari pagi sampai malam, lewat di pintu say saja, baku lewat. Tidak ada sapaan. Duduk di meja makan juga diam. Bukankah ini situasi yang tidak indah? Tinggal satu rumah tapi tidak saling sapa. Tidak ada komunikasi. Macam orang baku marah. Ini tidak indah. Jadi kalau kita manusia membutuhkan komunikasi. Kita manusia membutuhkan sapaan-sapaan. Maka jangan lupa Tuhan juga harus setiap waktu disapa. Tuhan juga harus setiap hari dijumpai dalam doa kita. Karena itu Rasul Paulus pada bagian yang ketiga dikatakan, bertekunlah dalam doa. Jadi kalau ada bapak ibu yang satu hari berdoanya cuma satu kali, pagi saja baru mau berdoa, atau malam mau tidur saja baru berdoa, maka malam ini saya ajak untuk kita robah. Tidak boleh satu hari berdoa satu kali, tapi satu hari kita bisa berdoa 6-7 kali. Karena di mana saja kita bicara dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, berdoa itu tidak harus lipat tangan dan tutup mata.
Kita bisa berdoa dalam hati. Orang lain mungkin tidak mengerti bahwa kita sedang berdoa. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa saya sedang bicara dengan Tuhan. Saya mungkin sedang berjalan, saya bicara dengan Tuhan. Saya di tempat cuci piring, sambil cuci piring, saya bicara dengan Tuhan. Tapi saya bicara dalam hati. Orang lain mungkin tidak dengar. Tapi Tuhan dengar. Karena roh Tuhan menyelidiki hati manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah firman pesan dari Tuhan untuk kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Tuhan menolong kita untuk tidak mendengar saja, tapi kita harus melakukannya. Sebab lebih berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Amin.